Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan. Konsep dari pendidikan itu sendiri adalah merupakan suatu kegiatan bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Jadi, pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif, positif dalam hidupnya di masa sekarang ataupun masa yang datang. Untuk definisi pendidikan itu sendiri, yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara atau kita kenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dalam bukunya Purnomo tahun 2019 menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Muslih dalam bukunya Purnomo tahun 2019 menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu saja, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Yang selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi pada intinya pendidikan menurut Undang-Undang Dasar merupakan untuk mengembangkan peserta didik menggali potensinya agar bisa dapat menerapkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan kemudian mendapat imbuhan pe dan an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara definisi pendidikan, proses pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan perilaku. Nah, secara garis besar, menurut pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik dari jasmani maupun dari rohani dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar juga mengakomodasi prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajumukan bangsa. Jadi tidak adanya pengesampingkan hak orang lain ataupun mengesampingkan orang-orang tertentu. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Jadi satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi-bagi. Kemudian pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik yang itu berlangsung sepanjang hayat. Jadi pendidikan merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan secara sepanjang hayat atau tidak terbatas pada suatu periode. Kemudian pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan membangun kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jadi mutu layanan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan pokok pendidikan. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Jadi rendahnya dari mutu pendidikan di sini adalah merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah masuk 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda mengapa pendidikan penting? Nah, menurut saya sendiri pendidikan penting karena dengan pendidikan dapat menciptakan jiwa nasionalisme. Dengan adanya jiwa nasional tersebut, nasionalisme itu sendiri adalah rasa memiliki bangsa atau bangga dengan negaranya. Jadi jika nasionalisme itu sedikit, maka kita sebagai generasi juga tidak akan peduli dengan bangsa atau negara. Nah, selanjutnya pertanyaan dari nomor 2 yaitu tentang apa permasalahan dalam pendidikan selain mutu pendidikan. Nah, selain mutu pendidikan, masalah dari pendidikan itu sendiri yang selanjutnya adalah masalah efisiensi pendidikan yang berupa sarana prasarana, tenaga pendidikan dan sebagainya. Yang selanjutnya ada masalah pemerataan pendidikan. Jadi pemerataan yang ada pendidikan di suatu negara harus merata agar semua orang dapat memperoleh pendidikan yang sama. Yang terakhir, pertanyaan terakhir nomor 3 ada apa pengaruh dari SDM bagi negara? Pengaruh SDM bagi negara adalah jika SDM suatu negara berkualitas, pengelolaan sumber daya alam yang ada dapat maksimal dan menghasilkan kesejahteraan. Nah, itu tadi pertanyaan dan materi yang saya sudah bahas. Sekian materi yang sudah saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.